kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan dua bauran kebijakan ini ternyata memberikan dampak yang cukup baik sehingga kinerja ekonomi kita itu masih dalam sebuah tahapan growth-nya masih dalam kisaran 5%, kemudian inflasi yang menjadi ketakutan itu termanage dan terkendali. Konsumsi kita masih memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya kita lihat sekarang, masyarakat masih aktivitas ekonominya masih bergairah, UMKM kita ditopang oleh KUR dan sebagainya masih tetap berjalan. BI melakukan upaya yang juga cukup memberikan penguatan, yaitu sektor bisnis yang dengan tidak menaikkan 7-day repo rate. Walaupun memang dari sisi beberapa kondisi Indonesia masih jauh lah ya, tapi memang beberapa indikator itu harus menjadi warning bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi di negara kita. Dan sekarang inflasi bahan pangan yang harus di warning betul pemerintah, harga cabai, minyak goreng, kemudian telur dan sebagainya ini menjadi satu yang akan menurunkan daya beli masyarakat ya. Dan kalau daya beli masyarakat turun, ini tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bisa mengelola sistem keuangannya dengan memberikan skala prioritas, membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan daya beli, bisa menggait investasi lebih tinggi supaya industrinya bisa berputar dan terbuka lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja, mendapatkan pendapatan, mendapatkan upah, ya disitulah mereka bisa membelanjakan uangnya dan meningkatkan daya belinya. Itu bagaimana government spending itu harus benar-benar tepat gitu. Kita tidak hambur-hambur ya. Kemudian bisa menjaga hutang kita juga jangan over. Selain untuk pembangunan sosial, infrastruktur dasar ya. Dan tentu yang harus paling penting menurut saya bagaimana bisa menjadi return, bisa menjadi putaran yang ini meningkatkan stimulus terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional. Kalau harga komoditas ini akan menjadi sebuah windfall yang selalu menjadi penopang APBN kita dari sisi penerimaan maupun devisa hasil ekspor. Kemudian ini juga memberikan kekuatan kepada cadangan likuiditas kita bagi swasta untuk terus menggerakkan roda ekonominya. Ya kan? Penerimaan PNBP kita membaik, penerimaan pajak kita juga membaik. Dan ini juga memberikan penguatan secara makro. Nah, kita lihat sisi penerimaannya. Kalau sisi penerimaannya kita tidak mempunyai kekhawatiran, tentu kita akan bicara tentang sisi belanja. Ketika kita bicara sisi belanja, inilah sebenarnya pemerintah harus melakukan sebuah upaya alokasi yang sangat hati-hati. Di satu sisi pajak digenjot, tetapi di satu sisi kami berharap pemerintah juga dapat menggenjot terkait masalah daya belinya. Karena kalau tidak, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan berjalan. Pun belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait modal juga dijalankan. Di satu sisi, pemerintah juga menjalankan kegiatan-kegiatan seperti BLT atau bantuan sosial, atau dengan adanya pembelanjaan ini kan pengusaha-pengusaha daerah juga bertumbuh begitu loh. Nah, kalau ini bertumbuh berarti secara tidak langsung akan menambah daya beli masyarakat seperti itu. Nah, kalau ini akan menambah daya beli masyarakat, pertumbuhan juga jalan di satu sisi, untuk defisit juga terkurangi seperti itu.